tentang organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Nah, jadi mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, jantung itu berfungsi untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah itu berfungsi untuk menyalurkan darah. Nah, ini ada gambar jantung. Berikut ini bagian-bagian dari jantung. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, dan bilik kanan. Ya, bilik. Serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh, sedangkan serambi kiri ini berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan ini berfungsi untuk memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru, sedangkan bilik kiri ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, berdasarkan alirannya, darah itu mengalami dua macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, fungsi darah, di sini ada sel darah merah, sel darah putih, plasma darah, keping darah. Sel darah merah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, sedangkan plasma darah berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Sel darah putih ini ada yang tahu siapa? Membahas yang masuk ke dalam tubuh, sedangkan keping darah ini berfungsi untuk menutup luka. Nah, biar lebih jelas kita lihat video berikut ya. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung,
Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak? Betul, Pipo. Sebagai alat pompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah di serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Nah, Ibu ada LKPD. Di sini udah ada petunjuknya. Jadi kalian tinggal kerjain dengan benar aja ya. Kita bagi 5 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Ibu kasih waktu 2 menit bisa? Bisa, Bu. Udah? Udah siap? Tunggu temennya yang lain ya. Udah siap? Ya sambil mengisi, Ibu ada yang mau bertanya. Tadi kan udah dilihat kan videonya. Jadi ada yang tahu nggak apa-apa aja bagian-bagian dari jantung? Serambi kiri, kapiteler. Ya. Terus apa fungsi dari bilik kanan dan bilik kiri? Ya, Bu. Ya, Miro. Nah, kalau bilik kanan itu dia berfungsi untuk memompa darah kayak CO2 ke paru-paru. Iya, kalau si itu bilik ini tadi kan Oh, bilik kanan. Kalau bilik kiri dia berfungsi untuk memompa darah kayak O2 ke seluruh tubuh. Iya, jadi bilik kanan itu memompa darah kayak karbon dioksida ke paru-paru, sedangkan bilik kiri itu memompa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh. Udah siap? Udah. Ulangi lagi ya.
jago Bu. Ada jago. Semua jago Bu. Ayam jago. Jadi setelah itu lihat kelompok 4 dia lebih teliti ya, lebih bagus dia cara jawabnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah jadi kita itu harus bisa menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Kita tuh harus bersyukur. Nah cara mengungkapkan rasa syukur kita itu dengan berbagai cara. Misalnya itu melalui pantun. Nah ada yang tahu apa itu pantun? Empat bait. Saja AB. Iya, semuanya benar. AB Nah, cekut. jadi pantun itu dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun itu memiliki ciri-ciri yang khas juga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Nah, ciri-ciri pantun ada 4, yaitu yang pertama bersaja ABAB, yang kedua terdiri atas 4 baris dalam 1 bait, yang ketiga setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, yang keempat ada 2 bagian dalam pantun, yaitu sampiran dan isi. Nita, coba kamu baca contoh pantun itu. Sebentar. Tapi yang ini ambil 3 nggak kurang. Untuk ada untuk orang. Dengarkan temannya ya. Ya Bu. Iya, dibaca. Bermain di taman dengan aku. Bersama teman naik juga jangkit. Mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, jadi pantun ini terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, baris pertama dan baris kedua ini disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu disebut isi. Dia bersaja ABAB ya. Terus dia itu memiliki 8 sampai 12 suku kata. Nih, bermain di taman dengan anggur. Itu kan ada 11 kata. Terus yang kedua bersama teman naik jungkir-jungkir. Ya ada 11 kata juga. Terus yang ketiga mari kawan kita bersyukur. Ada 9 kata. Yang terakhir menjaga kesehatan sebelum sakit. 12 kata. Berarti ini termasuk ya ada ciri-cirinya ya. Ya Bu. Nah, ibu ada KPD kedua. Ibu mau kalian buat pantun. Boleh? Boleh. Udah dijelasin cirinya gimana? Iya, mari jalan-jalan ke taman. Wah, potong bebek, jualan bebek. Bila kalian itu pantun Bu. Bila pantun. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Sudah Bu. Sudah Bu. Udah siap? Yang lain udah siap belum?
Dila. Sampai taman. Jalan-jalan ke Gunung Kapur. Hidup ini penuh nikmat, jangan sampai kita kufur. Kelompok 3. Ya, baca. Kalau batu bisa dipahat. Kita ukir dibuat kubah. Kalau kita sehat, banyak-banyak untuk ibadah. Siap ini sholat. Pagi-pagi makan bubur. Pakai ukuran S. Kalinya. Pada Allah kita bersyukur atas Kayak gitu lah. nikmat darinya. Kancil suka makan ketan. Udah aja ngambil pen. Dia nggak mau foto. Kalau pagi sudah datang, itulah tanda masih ada kesempatan. Itu. Cek dulu foto tadi. Ya, jadi ngerti kan bagaimana cara membuat pantun? Nah, menurut kalian pembelajaran apa yang paling kalian sukai? Kenapa? Karena bisa tuh praktek. Iya. Karena bisa dari imajinasi. Ya. Nah, jadi ada yang belum mengerti tentang material ini? Iya. Belum bisa ditanyain. Udah ngerti semua? Sudah. Nah, jadi ibu mau ambil satu orang untuk membacakan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini ya. Ya, bintang. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu organ peredaran dalam darah pada manusia dan fungsinya, yaitu mengalir darah dari yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah, pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Ada empat itu. Yang pertama ada serambi kanan, serambi kiri, diri kanan, dan diri kiri. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Fungsi darah yang pertama, sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Diabetes darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Keping darah berfungsi untuk menutup luka. Tepuk tangan dulu untuk ini. Nah, jadi jantung itu fungsinya untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah itu fungsinya untuk menyalurkan darah. Bagian-bagian jantung itu ada serambi kiri, serambi kanan, kiri kanan. Dan dua macam peredaran darah itu ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, cukup ya. Ya, Bu. Dan sekian dari materi kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu